Oke, sahabat Jibikus, saya mau masuk ke ruangan pembuatan keramik yang unik-unik ya, unik-unik ya. Sebentar lagi saya akan masuk dan nanti ikuti apa yang disampaikan oleh para pengrajin. Oke, terima kasih. Ya, ini bikin keramik ya, sobat Jibikus. Saya masuk di sini di lokasi di mana sebuah perusahaan family yang membuat keramik. Ya, ini dia bilang kebudayaan ini penting sekali ya, karena udah ada 4.000 tahun yang lalu di sini ya. Jadi peninggalan dari bangsa Hittite yang pertama di sini. Ini turun-temurun ya, dari bapak ke anak atau dari guru ke murid. Dulu katanya di eranya semua bisa ya, jadi seperti barang dagangan lah ya, semua berjualan. Tapi kemudian belakangan menuju ke era modern semakin jarang ya orang yang bisa, malah Anda harus belajar ya. Zaman dulu buat laki-laki ya, kalau mau menikah Anda harus bisa bikin seperti ini. Kalau nggak bisa, maksudnya fix dengan penutupnya ya, itu Anda gagal karena bikinnya di depan keluarga calon tuanya. Jadi kalau misalnya langsung bawa datang kan bisa beli gimana gitu ya, nipu ya. Ini di depan muka. Jadi yang laki bikin ini, yang perempuan harus bisa merajut ya, zaman dulu ya. Jadi dia bilang ini Bapak Ibu udah tahu ya, kalau tanah lempungnya dari Merah ini, dari Sungai Merah yang di dekat kota kita itu ya, itu sungai paling panjang, itu diambil tanahnya dari sana. Kalau yang warna putih diambil dari gunung ya, gunung hitam, yaitu warnanya malah putih, yaitu putihnya asli ya, bukan pakai campuran. Nah ini finalnya ya, penentuannya. Bapak Ibu kalau lihat dia nggak pakai ukuran, nggak pakai apa-apa, asal bikin doang, kira-kira bisa pas tutup atau enggak. Kalau enggak dia nggak bisa kawin. Oke, let's see. Ya, dia sebagai master udah 25 tahun tentang begituan terus ya. Dia tidur jadi tentang bantal bisa bulat kali. Thank you master. Thank you. Ya, jadi prinsipnya adalah setelah ini jadi ya, kalau dia mau jual dia harus pengeringan. Pengeringannya alami ya, 10 sampai 15 hari ya. Setelah kering baru dia bakar. Dia bakar 8 jam dengan suhu 960 derajat ya, supaya apa? Supaya keringnya kuat gitu itu tanah ya. Nah karena apa? Baru bisa didesain ya, baru bisa desain. Tapi kalau yang putih beda ya, harus 2 kali untuk pengeringan. Ya, ini yang paling sulit dari semua pembuatan adalah yang dipegang ya. Kenapa? Itu menjadi 3 bagian Bapak Ibu. Jadi yang tengah, yang pertama lingkarannya tempat taruh wadah, ada berisi air, jus atau apa, lehernya dan pegangannya ya. Yang bawah juga ada tatakan kakinya. Jadi bulat sama lorong itu, mereka ini semuanya disambung ya. Kalau lihat 1, 2, 3 ya. Leher keluar air 1, pegangannya 1, bawahnya 1, 3 disambung ya. And it's serving like this. Yes. Nah, zaman dulu ya. Special technique. But big size, big circle like that. It means show respect for the special guest like that. Ya, zaman dulu pelayan kalau kasihnya begitu modelnya untuk bangsawan ya, atau raja atau apa, mereka jadi rasa hormat. If you want to use for yourself, you can use this technique. Ya, ya, jadi dia bilang dibilang 4.000 tahun yang lalu udah ada, aslinya ada di Anatolian Museum ya. Nah itu di Ankara ada. Jadi benda-benda yang bersejarah itu mereka ada. Jadi ini bukan buang-buangan ya, dari dulu sampai sekarang masih ada. Oke, kita akan pindah ruangan. Ini khusus yang tanah liatnya yang warna putih ya, dari gunung. Ini beda, ini tanah merah. Okay, thank you master. Oke. Thank you. Oke, teman-teman, ini Pak tadi melihat bagaimana membuat sebuah keramik dari tanah hitam ya. Kita mau coba lihat dari tanah apa, dari bahan apa. Oke.
Bagus ya. Oke. Nah, kita masuk ke tempat buatan lain ya. Oh, ini buku yang lebih pakai tafsir putih. Oh. Ini ya Bapak Ibu model desain kita ya karena mereka desainnya pakai ukuran berapa tuh? Itu kecil sekali ya. Ya pakai berapa sih? Sebelum selesai dia desainnya pakai tangan. Nah, satu. And next stream. Nah ini lagi dikering-kering. Ini yang pakai pasir putih, tanah putih. Nah ini salah satu desainernya ya. And he is Master Ahmed. Master Ahmed ya, ini desainer keramiknya. He's working by clay, different technique, like this one. That designed by looking clay. I mean, texture, timbul. Timbul ya, You can touch, you can feel this work because every that, every design by looking clay. Not pen, not brush. Semua bahannya dari alami, dari tanah ya. Tuh lihat tuh lagi diputar ya. It is a special technique because more texture is my favorite. This background you see blue, maybe black or something like this, or red. These are all special and professional talent work. Ya, ya. All Jadi of this dia bilang, unique. ya ini yang paling susah ya setelah selesai desain, dia harus dot ditempel foto-foto gitu ya, baru dingin kasih ini furnish. Iya, ditotal lagi itu bagian dari desain. Ya, kita pindah And here we can see the oven. Ya, jadi kunci utamanya adalah ovennya ini ya. Jadi suhunya harus stabil, ya nggak bisa kebocoran karena kalau enggak barangnya yang dipanggang itu bisa angus atau bisa retak. Kalau retak buang, ya berarti gagal. Ini yang paling utama. And she's artist, she's making our family design. First they are making drawing and after paint. Before and after it comes like this. Ya. Nah ini ya, awalnya mereka lukis, ya di sebelah depan kita. Nah sekarang dia lagi bikin detailnya ya. Nah nanti jadinya seperti ini berintilan, ya. And next room here, we are going to see other process. Ya. Pegang aja nggak apa-apa ya. Nah ini paling susah ya. Karena lihat yang warna merah putih ini yang paling susah ya. Ini dikasih prosesnya ya. So red clay one time fire, but the white clay ceramic 2 times. Here, the first fire start from here. After the first fire, design, drawing, and paint. But there's no freehand, it's a one by one. It is so important. Then we use glaze as a liquid quartz, like glass powder, like silicon. And second fire with glaze, it's about 12 hours, 1060 degrees Celsius. Then it comes bright, every color, every workmanship comes underneath of the glaze. It doesn't come out, it means we can use for serving or decoration. Ya ini jadi yang putih ini ya Bapak Ibu. Pembuatan semua sama basicnya ya. Dia oven pertama 960 derajat ya. Setelah selesai ini ditata dulu, dilukis ya, seperti yang di depan. Setelah dilukis, baru dia kasih nanti warna yang tanah lagi yang bisa jadi berintilan ya. Setelah itu dikasih furnish dalam suhu 1060 derajat Celcius ya, tentunya makan waktu 6 jam. Nah hasilnya seperti itu. Nah ini yang kedua, pada saat 1060 derajat itu yang menentukan ya dia retak atau digosong ya, karena kalau kepanasan digosong gagal juga gitu ya.
Nah ini kualitas murid sama guru ya. It is done by the student. Ini murid. Still good. Looks good, nice color combination, but not so much details because we are using copy paper, print. It means simple and you can see same of this everywhere, every corner and corner. Ya ini level murid. Kenapa? Barangnya di sini terlalu pasaran karena kenapa dia pakai kertas ya. Jadi tinggal diiban aja gitu. Print, ya. Contoh, Pak. But it is done by the master. It's all freehand, is one by one. It means unique, one of a kind. Ini level guru ya. Detail juga beda ya kalau dilihat ya. Hasilnya unik Biasa ya. mata. Ya, jadi ini kalau di sini biasanya kalau merit hadiah suka ini. Karena ini melambangkan pohon keluarga ya. Yang di bawah tulip dua pasangan baru dengan bunga-bunga yang kecil di atasnya sampai kayak merak itu istilahnya keturunannya panjang gitu ya. And it is our family design, still family design. You can see all traditional color and flower. And behind of the items, our family name, master sign, name, everything is here. Ya, kalau master pasti ada belakangnya tanda tangan dia dan juga ada dapat sertifikat ya. And the lace design again here, it's done by the master Ahmed. As I told you, it's more texture in wood because designed by Putih Clay. Nah ini salah satu desain dari Ahmed dan tadi ya. Itu timbul-timbul ya. Dia bukan timbul-timbul. It is done by the Mr. Saim Polhan. He's so famous, so professional, so well-known artist because he has, here you can see the picture also, he has living human treasures by UNESCO. He's a UNESCO artist. Ya, jadi ini ada tokoh master yang cukup hebat di sini ya, sampai dia punya karya UNESCO ya, dia keep ya karena ini pemikirannya mungkin di era zaman sekarang sangat aneh manusia bisa bikin kayak begini ya desainnya. And the last thing, it is white clay, as I told you, 2 times fire, and after the second fire, the sound, it is so important. It means it is perfectly fire, not cracked. Whenever I hit, same sound. Ya, ini kenapa dikecil-kecil untuk membuktikan bahwa seluruh permukaan ini tidak ada yang retak Bapak Ibu ya. Jadi penting kalau misalnya retak itu akan sayang sekali ya. Yuk, masuk. So now she's gonna check. She's gonna show us Ya. that quality. You can use the nail. Yes, you see, wherever I hit, one more time. That's it is for hanging. You can hang on the wall. Even you can use for stand like this. Okay? Kaget, dibikin kaget ya. Oke. So now we can go upstairs. We have showroom. We are going to show fish products. But please don't take picture. No photo, no video in this showroom. Oke, jadi kita mau ke atas tapi no video, no picture, teman-teman. Jadi ini pabriknya aja nggak boleh difoto karena ini kaitannya dengan hasil kreativitas. Oke, ya teman-teman, itu tadi sebuah pengalaman ya. Ternyata untuk membuat sebuah yang bernilai ya. Tadi itu Anda lihat sendiri keramiknya itu ada yang harganya sekitar 2 miliar ya, ada yang paling tinggi 2 miliar, ada yang lebih dari 2M itu ya, tapi ada juga yang paling murah itu sekitar 500 lira ya. Nah bayangin ya, ternyata membuat sebuah keunikan yang berharga. Kalau saya lihat dari segi motivasi gitu ya, saya lihat untuk membuat sebuah karya yang hebat itu diperlukan 1 ketekunan, 2 kreativitas, dan kerja keras karena mereka sangat unik sekali, sangat memberikan ketelitian ya,
usahanya sangat luar biasa, ya, pantang menyerah, dan itu pengalaman untuk menjadi master itu sampai 20 tahun. Nah, hasil karyanya itulah yang akhirnya menjadi mahal gitu kan. Nah, teman-teman, jadi itulah sekedar pengalaman atau laporan saya ketika mengunjungi keramik art gallery di salah satu di negara Turki. Memang sangat menarik, tapi filosofi yang ingin saya sampaikan, apa yang saya lihat, ketika Anda menggunakan imajinasi Anda untuk berkarya, dan Anda teliti, Anda tekun dalam satu karya, insya Allah akan membuahkan sesuatu yang bernilai buat orang lain. Nah, ini teman-teman. Untuk itu, marilah Anda lakukan sesuatu yang bernilai untuk orang banyak, dan tekunlah dengan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini Anda lakukan, Anda tekuni. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan laporkan di edisi berikutnya. Ikuti terus dan jangan lupa share teman-teman ya, supaya naiklah subscribe-nya. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali di episode berikutnya.